Pak Kiai Mokhlas Sarkon atau Profesor Asikam ya kemarin, makanya saya anggap itu beliau itu wajar. Karena apa? Karena beliau ini, keduanya ini mungkin tidak mengikuti polemik nasab ini, perdebatan nasab ini dari sejak awal ya. Ketika sejak awal dokumentasi dibeberkan begitu rinci, saya yakin kalau mereka ini kok tahu, saya yakin tidak akan menganggap ini adalah sebuah ikhtilaf, sebuah beda pendapat. Beda pendapat itu kalau, dan saya hanya bisa sampaikan kepada Profesor Asikam dan kepada Kiai Mokhlas Sarkon, ya mungkin panjenengan cobalah untuk menengok perdebatan ini, diskusi perdebatan ini dari sejak awal. Maksudnya tengok channel YouTube perdebatan ini, diskusi ini, misalkan apa yang sudah pernah dijelaskan oleh Gus Aziz Jazuli, yang sudah pernah dijelaskan oleh Kiai Nur Ikhya, nanti jenengan bisa periksa ya argumen-argumen yang beliau sampaikan. Nanti akan tampak jelas sekali bila sudah, ketika yang mengatakan ini ya sepertinya kan kayak nanti khawatirnya masyarakat ini menjustis. Padahal seorang profesor atau seorang kiai kalau memang tidak bidangnya, kalau memang belum memahami, ya tentu memang tidak akan bisa menyimpulkan yang semestinya. Ya itu, saya hanya ingin menjelaskan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menanggapi sebuah diskusi yang baru saja diselenggarakan oleh Pada Suka TV, yang di channel YouTube Pada Suka TV, yang berjudul mengkritisi Isbat Nasab Ba'alawi oleh Sayyid Mahdi Rojai. Di sini ada yang menarik untuk saya tanggapi, yaitu dari komentarnya Pak Mokhlas Sarkon, dan ini hampir sama dengan komentarnya dari Profesor Asikam ya kemarin pas ketika waktu diadakan diskusi atau debat nasab antara Kiai Imad dengan Gus Romel. Dari situ komentar Pak Mokhlas ini, beliau ketika closing statement, dalam closing statementnya itu beliau ya tetap masih menganggap bahwa ada ikhtilaf ini wajar. Ikhtilaf, perbedaan di kalangan warga NU, apalagi ini warga NU, ini sangat wajar sekali ya. Intinya apa yang disampaikan beliau itu ikhtilaf ini wajar ya, dari kalangan orang NU atau dimanapun berada, ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Soal ikhtilaf, perbedaan ya, masing-masing punya metodologi, punya cara. Bahkan kalau di tradisi NU sendiri itu ada kiai dulu itu mengetahui ini habaib turunan Nabi atau tidak bukan berdasarkan nasab atau catatan, tapi berdasarkan baunya. Ada dua kiai itu, dari Kudus, satunya lagi dari Jawa Timur. Anak-anak kecil dicium tangannya, wah ini turunan Nabi. Jadi tradisi hal-hal yang demikian itu biasa, lazim di NU. Karena itu inilah saya tetap melihat ini soal ikhtilafiyah yang memang itu urusan urusan para peneliti ya, untuk meyakinkan kepada publik. Dan itu biasa, pendapat sekarang direvisi dan sebagainya. Jangankan soal yang sudah terlalu lama itu ya. Ada cerita di NU itu yang bahkan sudah difilmkan, yaitu kisah Sang Kiai, di mana film itu diprotes oleh saksi sejarah bahwa di film itu kan seolah-olah Hadratus Syekh itu tidak ikut perang, padahal saksi sejarahnya yang masih hidup mengatakan bersama saya ikut perang dan sebagainya. Jadi bayangkan baru berapa tahun aja ada perbedaan yang sangat menyala. Apalagi ini menilai, mengisbat, kemudian menganalisa sesuatu yang sudah berabad-abad dan jauh dari kita. Maka
perbedaan dan saling merevisi itu tidak terelakkan. Saya kira itu biasa saja dalam dunia penelitian, soal-soal tentang sejarah, apalagi soal nasab yang memang sangat rumit. Ada banyak faktor-faktor, variabel-variabel yang kemudian menjadi bagian penting dari perbedaan itu terjadi. Karena sudut pandang yang berbeda. Ditambah lagi ada kepentingan yang berbeda, kan begitu Mas? Jadi seakan-akan ini digambarkan antara perbedaan pendapat mungkin dari kubu Ba'alawi, terus yang sisi lain dari kubu Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab mereka. Ini seakan-akan ini sebuah perbedaan pendapat yang berimbang, ya, yang bisa atau bisa dikatakan ini sebagai sebuah perbedaan pendapat, perbedaan pendapat. Nah, inilah yang menarik dari sini, ya, yang menarik dari sini ini adalah komentar closing statement dari Gus Jazuli. Dari beliau mengatakan bahwa yang dinamakan beda pendapat itu kalau dengan beda pendapat itu kalau memang ada argumentasi yang sama-sama kuat. Kalau memang yang satu juga mempunyai argumentasi yang kuat, yang satunya lagi punya argumentasi yang kuat juga, seperti Kiai Imad ini argumentasinya jelas dengan tesisnya. Beliau punya argumentasi jelas, data-data kitab yang sudah ditunjukkan itu begitu jelas sekali. Terus kemudian ini disejajarkan dengan argumentasi dari Gus Romel. Ini dianggap tetap ikhtilaf, ya, beda pendapat. Nah, ini tidak bisa dianggap sebagai beda pendapat menurut Gus Jazuli, yaitu mengutip dari sebuah kitab. Tidak bisa dianggap beda pendapat kalau argumennya lemah. Kalau argumennya yang satu itu lemah, ini tidak bisa dianggap sebagai ikhtilaf. Kalau perbedaan pendapat itu harusnya dari antara satu dengan satu lainnya, ini argumennya sama-sama kuat. Nah, tetapi pada intinya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah mencerdaskan masyarakat, di mana ketika masyarakat itu percaya silahkan, tidak percaya silahkan, karena ini adalah kajian ilmiah. Nah, adapun mengenai ini adalah perbedaan pendapat, mengenai perbedaan pendapat, benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafa man lahu hazzun minan nadhari. Tidaklah setiap perbedaan pendapat itu merupakan perbedaan yang dianggap perbedaan yang bisa digunakan. Tetapi perbedaan yang bisa digunakan itu adalah perbedaan dari sebuah pendapat yang memiliki bukti, memiliki argumentasi yang kuat. Ketika perbedaan pendapat itu tidak berdasarkan atas argumentasi yang kuat, maka perbedaan pendapat itu tidak dianggap. Nah, barangkali itu saja. Ya, sementara kalau kita melihat fakta yang ada, ya, fakta kenyataan tentang nasab ini, argumen yang diberikan dari Gus Romel itu maupun para pembela nasab lainnya itu masih jauh sekali untuk dikatakan kuat, ya, masih jauh sekali. Apa ya, mungkin Pak Kiai Mokhlas Sarkon atau Profesor Asikam, ya, kemarin makanya saya anggap itu beliau itu wajar. Karena apa? Karena beliau ini, keduanya ini mungkin tidak mengikuti polemik nasab ini, perdebatan nasab ini dari sejak awal, ya. Ketika sejak awal dokumentasi dibeberkan begitu rinci, saya yakin kalau mereka ini kok tahu, saya yakin tidak akan menganggap ini adalah sebuah ikhtilaf, sebuah beda pendapat. Beda pendapat itu kalau masing-masing yang punya pendapat itu didukung dengan argumen yang sama-sama kuat, ya. Misalkan ini sama-sama berpegang pada hadis Nabi, ini juga berpegang pada hadis Nabi. Nah, ini baru dikatakan sebuah ikhtilaf. Tapi kalau kita melihat fakta, ini timpang sekali. Misalkan kayak Gus Romel kemarin disuruh Kiai Imad untuk membuktikan kitab sezaman, faktanya memang tidak bisa, tidak ada, faktanya tidak ada. Kemudian malah memframing balik, tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Nah, kalau ini kan sudah sangat lemah sekali, ya. Jadi yang menarik di sini tentu yang perlu kita garis bawahi adalah dari diskusi-diskusi pembahasan tentang nasab ini jelas sekali bahwa data
dari kubu Kiai Imad dan kawan-kawan ini jelas sudah sangat kuat sekali, apalagi ketika ini didukung dengan bukti-bukti dari perilaku mereka, dengan didukung lagi dari bukti-bukti adanya tes DNA. Para habaib ada yang sudah pernah tes DNA ini, buktinya mereka berhaplogrup G kalau tidak salah. Intinya tidak ada keterkaitan dengan bangsa Arab. Bangsa Arab aja tidak ada keterkaitannya. Itu dari sisi ini. Tapi saya kira mungkin kalau masalah tes DNA ini kan masih diperdebatkan. Tapi yang jelas intinya dari data-datanya, tesisnya Kiai Imad maupun data-data yang sudah diberikan para pendukung Kiai Imad, yaitu diantaranya Gus Jazuli, ada Gus Hasan Syarif, ya, ada Kiai Nur Ikhya. Kita bisa melihat data itu begitu jelas, ya, begitu jelas, konkret. Nah, dan saya hanya bisa sampaikan kepada Profesor Asyikam dan kepada Kiai Mukhlas Sarkon, ya mungkin panjenengan cobalah untuk menengok perdebatan ini, diskusi perdebatan ini dari sejak awal. Maksudnya tengok channel YouTube perdebatan ini, diskusi ini, misalkan apa yang sudah pernah dijelaskan oleh Gus Aziz Jazuli, yang sudah pernah dijelaskan oleh Kiai Nur Ikhya, nanti jenengan bisa periksa, ya, argumen-argumen yang beliau sampaikan. Nanti akan tampak jelas sekali bila sudah Anda bandingkan, panjenengan bandingkan dengan nanti argumennya dari Gus Rumel. Nanti akan tampak sekali kelemahan dari argumennya Gus Rumel maupun para pembela nasab lainnya, ya, seperti kayak dari Gus Zaini kemarin itu. Saya kira begitu, ya. Mungkin ini saya tujuan memberikan penjelasan ini biar para pemirsa ini tidak salah mengartikan, karena masalahnya ini yang mengatakan adalah seorang Profesor Asyikam dan Pak Kiai Mukhlas Sarkon, ya, yang tentu beliau sudah punya istilahnya, sudah dianggap sebagai seorang kiai, dan Profesor Asyikam adalah seorang profesor. Dan tentu ketika yang mengatakan ini, ya, sepertinya kan kayak nanti khawatirnya masyarakat ini menjustis. Padahal seorang profesor atau seorang kiai kalau memang tidak bidangnya, kalau memang belum memahami, ya tentu memang tidak akan bisa menyimpulkan yang semestinya, ya. Itu saya hanya ingin menjelaskan seperti itu. Jadi saya kira semoga ini bisa menjadikan tambah pencerahan kita, wawasan kita semua untuk menyikapi polemik nasab ini untuk lebih bijak arahnya, ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.